Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru terupdate ya Bapak Ibu ya, tentang P3K 2024 dan CPNS 2024 yang akan segera dibuka sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Di sini ada berita terbaru dari jpnn.com. Nah, ini sumbernya valid ya Bapak Ibu ya. jpnn.com Selasa 30 Juli kemarin ya. Dimana di sini memang Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 itu sudah rilis ya. Teman-teman bisa download di JDIH di Google ya. Nanti insya Allah bisa di-download saja PDF-nya. Nah, nanti Bapak Ibu perlu mengetahui pasal-pasal penting ya di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang masa kontrak P3K dan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui sebagai regulasi ya. Regulasi yang mengatur P3K 2024 maupun CPNS 2024 yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jpnn.com menjelang pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Bapak Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas itu sudah menerbitkan ya, kemarin sudah terbit Bapak Ibu ya, menerbitkan Permen RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN 2024, di mana Permen RB nomor 6 tahun 2024 ini terdiri atas 70 pasal yang memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024 ini. Nah, jadi Bapak Ibu perlu cek ya kan, perlu cek nanti termasuk atau enggak, cek syarat dan ketentuannya itu bagaimana ya kan, syaratnya itu bagaimana, terus bagaimana dengan afirmasinya itu gimana, teman-teman bisa cek saja afirmasi. Yang jelas kalau mengenai usia dan masa kerja itu pasti berpengaruh ya kan, berpengaruh terhadap nilai yang Bapak Ibu dapatkan, nantinya diberikan semacam afirmasi atau tambahan nilai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada beberapa ketentuan nih di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 yang perlu diketahui para honorer yang berminat untuk melamar ikut pendaftaran P3K tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu perlu ketahui di sini pasal-pasal pentingnya itu apa aja sih ya kan. Yang pertama itu adalah panitia seleksi tingkat instansi. Di mana pada seleksi CPNS maupun P3K 2024, pejabat pembina kepegawaian akan membentuk panitia seleksi ya tingkat instansi yang tugasnya itu adalah melakukan wawancara terhadap calon PPPK. Jadi nanti syarat-syaratnya itu Bapak Ibu bisa perhatikan ya kan, dan bisa dilengkapi dari sekarang supaya nanti saat pendaftaran itu dibuka, jadi Bapak Ibu tidak kebingungan. Seperti itu sih Bapak Ibu ya. Dimana yang pertama itu adalah pasal 14. Pasal 14, dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN ya di instansi pemerintah, PPWK ini membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kedua ini apa? Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud ada ayat 1 mempunyai tugas apa aja sih? Yang pertama tentunya menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan pihak Panselnas. Jadi ini prediksinya karena ini sudah molor ya, tentunya di awal atau akhir Agustus ya, awal sampai akhir Agustus kita tunggu saja akankah segera dibuka ya kan, atau molor sekitar September kita juga belum paham ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sekitar awal sampai akhir Agustus ini bisa dipantau ya, apakah segera dibuka atau mempersiapkan lagi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada pasal 43. Pelamar ini dinyatakan lulus seleksi apabila memenuhi ambang batas atau berperingkat terbaik. Ini untuk CPNS ya Bapak Ibu ya. Keputusan Menteri nilai ambang batas sudah diatur bagi pelamar P3K dapat diberikan penambahan nilai. Ini yang penting ya. Ini untuk guru ya Bapak Ibu, untuk guru ada sertik ya, sertifikat kompetensi dan ketentuannya yang dapat disahkan oleh keputusan Menteri, di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan dari para menteri.
Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada memang pasal 4 sudah jelas sih di permen yang baru ini ada beberapa syarat nih yang harus Bapak Ibu ketahui, yang memiliki karakteristik, kemudian berperan sebagai perekat negara. Ini adalah syarat untuk teman-teman bisa kalau menjadi ASN P3K atau CPNS tahun ini ya kan. Jadi ASN itu kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Kemudian di sini jenis pengadaan pegawai ASN itu ada beberapa nih Bapak Ibu ya. Ada PNS P3K. Kemudian jabatannya ada jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Nah, di sini jabatan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ini ada kabar dari piloting PPG ya kan untuk teman-teman guru ya yang menunggu panggilan baik dalam jabatan ya tentunya ya. Di sini pengganti guru yang pensiun ini memang diproseskan untuk PPG prajabatan ya. Jadi PPG prajabatan ini PPG-nya itu langsung ASN ya. Di sini ada beberapa ketentuan. Di sini ada pasal 38 lulusan PPG bagi calon guru prajabatan dijadikan sebagai solusi. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah untuk yang teman-teman dalam jabatan itu ada semacam piloting. Di 1 tahun ini ada 3 tahap seperti itu ya. Untuk tahap 1 tentunya untuk umur yang lebih dari 40 ya. Jadi diutamakan yang usia dulu. Usia dulu ini yang usianya besar ya masuk di tahap 1. Di tahap 1 ini pilotingnya itu seperti itu. Nah untuk teman-teman yang usianya di bawahnya ya masuk di piloting 2, piloting 3. Totalnya itu ada sekitar 600.000 di tahun ini untuk PPG dalam jabatan. Nah untuk teman-teman yang berasal dari Jawa Timur di sini ada semacam file Excel ya Bapak Ibu ya tentang PPG sasaran BPGP Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini sudah jelas sih ada nama, kemudian ijazah terakhir, statusnya honor daerah atau GTY atau PTY. Kemudian di sini tingkat pendidikan. Nah, ini tahap 3. Nah, ini sudah rilis. Jadi pelaksanaannya tahap 3 itu sekitar akhir tahun. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 memang dikhususkan, diprioritaskan ya untuk teman-teman yang usianya sudah mendekati usia pensiun. Jadi memang diprioritaskan. Sedangkan untuk tahap 3 ini sesuai antrian di dalam dapodiknya teman-teman itu. Kalau sudah pretest ya kan di tahun 2023 kemarin ya kan insya Allah bakalan masuk di dalam sini. Nah, banyak yang tanya di channelnya Kak Furkon, di videonya Kak Furkon untuk daerah lain gimana Kak? Ini Kak Furkon belum dapat ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti sudah dapat nanti Kak Furkon share di channelnya Kak Furkon. Jadi stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Nah, ini sementara yang Excel yang beredar itu hanya dari Provinsi Jawa Timur. Jadi ini sudah di data semua. Masuknya di tahap 3 kategori A atau kategori B seperti itu. Sekarang kita coba jawab komen-komennya dari teman-teman subscriber ya. Oke. Di sini yang pertama itu Ibu Tuti Andini. Link Jateng ada Kak. Ini belum ada Bu ya. Jadi kita balas saja belum ada. Ditunggu saja. Coba ditunggu saja. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi dari provinsi lain nanti Kak Furkon bakalan langsung share seperti itu. Kemudian 3 jam yang lalu Ibu Nunung. Kita honorer selalu diberatkan dengan persyaratan administrasi dalam formasi dimintai persyaratan sertifikat keahlian dan sertifikat lainnya yang pada akhirnya kita honorer belum ikut tes udah kalah sama seleksi administrasi. Nah ini memang ya ini namanya kebijakan ya Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau sih ya kan kita harus menurut ya kan seperti itu. Sabar ya, kita balas saja sabar, semoga ada jalan. Semoga ada jalan. Jadi mungkin diberikan rezeki yang lain ya Ibu ini seperti itu. Kemudian lanjut di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Ibu Maria. Di sini umur 46 belum terpanggil, pengajar dari tahun 2004. Luar biasa Ibu Maria ini ya. Sabar Bu, sabar. Semoga terpanggil tahun ini. Semoga ada panggilan PPG tahun ini seperti itu. Panggilan tahun ini. Seperti ini. Kita balas. Oke. Nah, di sini Ibu Sri Lestari 5 jam yang lalu. Apakah kalau belum lolos administrasi bisa terpanggil? Lolos administrasi. Jadi gini Bu,
kalau di PPG yang sistem terbaru ini menurut Prof Nunu sih, ini namanya PPG tertentu. Jadi nggak usah seleksi administrasi, bahkan nggak usah pretest ya kan. Kalau sudah memang antriannya dan sudah terdata oleh BPGP provinsi setempat, itu pasti terpanggil. Nah, seperti itu. Jadi di sini insya Allah terpanggil. Insya Allah masih ada peluang. Insya Allah masih ada peluang terpanggil. Nah, berdoa saja nanti karena sistemnya itu sudah berganti ya Ibu ya. Jadi memang PPG kalau sebelumnya kan PPG dalam jabatan. Sekarang istilahnya itu ganti yaitu menjadi PPG tertentu. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.